Hai Sobat Sport, senang sekali saya Sekar bisa berjumpa dengan Anda lagi di program Sportholic yang akan menyajikan berita atau informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasanya ya Sobat Sport, hari ini Sekar nggak sendirian, lagi-lagi Sekar ditemani oleh narasumber yang nantinya akan berbincang-bincang gitu kan mengenai salah satu bidang olahraga yang memang beliau tekuni gitu. Kita nanti akan mengulik cerita beliau dari awal menekuni olahraga ini sampai saat ini masih juga menekuni. Langsung saja kita perkenalan dulu ya sama narasumber kita di sini. Mas boleh menyapa dulu Sobat Sport gitu sambil berkenalan. Oke, halo semuanya. Di sini saya Bintang Pangestu Yahya. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 22 Prodi Pariwisata Universitas Brawijaya. Oke, jadi kita di sini bersama Mas Bintang gitu ya. Iya benar. Kalau boleh dikasih tahu dulu Sobat Sport, Mas Bintang ini menekuni olahraga apa sih? Oke, kalau saya menekuni olahraga bela diri yaitu karate. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas perjalanan Mas Bintang selama berkarir di olahraga bidang karate gitu ya Mas? Iya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu gimana kabarnya Mas Bintang hari ini? Alhamdulillah baik, abis beres UAS juga lagi. Udah lega gitu ya, Udah. udah selesai UASnya. Kesibukan akhir-akhir ini apa berarti setelah? Saya ngurus ada event ya ntar dari karate sendiri yaitu Brawijaya University Karate Championship. Oke. Itu saya jadi CO dari Perkap. Nah di situ lumayan sibuk. Nah mungkin itu kesibukan saya sama berlatih doang paling. Sambil rutin latihan karate gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai perkenalan sebagai Mas Bintang yang menjadi atlet karate gitu ya. Oke, mungkin bisa awalnya diceritakan dulu dong Mas. Sebenarnya gimana sih ceritanya kok bisa memilih karate sebagai bidang yang ingin ditekuni? Awalnya sih saya bingung ya, itu tuh waktu kelas 3 SD. Saya bingung saya mau pilih olahraga apa, soalnya itu kan diwajibkan ekskul. Nah, orang tua saya merekomendasikan saya karate biar saya bisa ikut bela diri juga. Nah, dari situ saya awalnya biasa-biasa aja kayak iseng-iseng gitu. Lama-lama suka juga olahraga ini, kayak cocok gitulah. Iya. Ya udah lanjut sampai sekarang. Oke, berarti tuh dari kapan itu? Dari kelas 3 SD. Oh, dari kelas 3 Umur berapa? SD. Umur 11 12 mungkin. Berarti udah lama banget lah ya, bisa dibilang ya. Berarti bisa dibilang juga pengalaman dan cerita-cerita juga udah banyak banget gitu ya di bidang karate ini. Maksudnya dari SD gitu kan sampai sekarang tuh masih terus lanjut gitu kan maksudnya. Terus lanjut, tapi sempet Berhenti dulu. vakum dulu pas SMP. Lanjut lagi SMA. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena SMP kan dulu kan SMP Islam gitu ya, nggak ada ekskul karate gitu, makanya ada yang di situ. Oh, jadi Kayak Mas mondok Bintang. gitulah. Oh, oke. Berarti Mas Bintang ini di karate itu ikutnya ke ekskul di tiap sekolahnya gitu ya? Iya. Di SD ikut ekskul yang di SD, di SMA ikut yang di SMA gitu? Di SMA ikut yang di dojo, Jadi klub di luar sekolah. gitu. Oke. Kalau dari lingkungan keluarga sendiri support nggak sih Mas Bintang menekuni olahraga ini? Kalau dari itu awal-awal keluarga nggak support, karena keluarga lebih support saya di olahraga volley atau ngebasket. Karena postur tubuh saya kan tinggi kan. Ya. Awalnya tuh nggak support, tapi lama-lama saya buktikan dengan cara saya berlatih, di situ saya dapat juara, baru orang tua support saya. Supportnya dengan cara membeli peralatan yang lebih bagus lah, kayak baju yang lebih bagus, terus protektornya semuanya gitu. Jadi awalnya mungkin masih belum mendapatkan support, masih kayaknya kamu lebih cocok di olahraga ini deh gitu ya. Tapi setelah melihat kemauan Mas Bintang juga mungkin ya akhirnya ya udah support gitu. Benar. Kalau dari lingkungan pertemanan sendiri gimana? Temannya support banget ya. Support banget ya. Apalagi teman-teman saya. Kadang setiap mau tanding saya minta doanya ke teman-teman, ke orang tua. Pasti jawabnya semangat ya, kita pasti ngedoain terus gitu. Ya, berarti, nah itu bikin semangat. Oke, berarti nggak ada, maksudnya kalau dari lingkungan terdekat nggak ada yang nggak support gitu ya? Nggak ada. Nggak ada, aman berarti. Oke. Nah kalau dari Mas Bintang sendiri gitu, selain tadi awalnya kan bingung gitu mau milih olahraga apa gitu, akhirnya disarankan buat ikut karate. Kalau dari diri Mas Bintang sendiri gitu, apa sih yang membuat Mas Bintang tetap stay di karate gitu? Maksudnya sekian lama gitu kan, tetap menekuni bidang olahraga karate ini. Mungkin yang pertama gara-gara udah terlalu nyaman ya. Terus juga saya bisa bela diri saya. Karena di sini kan banyak kejahatan kan ya.
Makanya itu juga saya bisa bela diri saya. Terus saya juga dapat duit dari situ. Oke, dari ini ya reward. Iya, UB, iya. Iya, oke, luar biasa. Kalau dari manfaatnya sendiri, maksudnya mulai dari kesehatan mungkin atau dari pribadi, maksudnya sifat yang ada yang berubah karena karate mungkin lebih disiplin atau apa? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Boleh diceritakan. Fisik juga, fisik, disiplin juga. Kalau fisik itu kan semua bela diri kan didasari oleh fisik kan. Pasti kita juga bisa memperlemah fisik dari olahraga karate. Terus diajarin fisik juga. Nah kalau dari disiplin tuh pasti disiplin. Soalnya biasanya tuh saya latihan tuh jam 7 pagi, di dojo harus udah di situ jam 7 pagi. Kalau telat bisa dapat push up, hukum, lari keliling tuh. Nah makanya itu jadi disiplin. Oke, berarti selain dari sisi kesehatan juga dapat ini ya, benefit. Jadi pribadi yang lebih disiplin gitu lah ya. Dari fisiknya juga jadi lebih kuat. Oke, kalau misalkan, kalau tadi kan kayak manfaat yang dirasakan oleh Mas Bintang gitu kan. Kalau dari sudut pandang Mas Bintang sendiri, apa sih keistimewaan olahraga bela diri karate ini kalau dibandingkan dengan olahraga yang lain gitu? Istimewa karate apa ya? Mungkin bisa bela diri juga ya. Kayak kita bisa memperkuat fisik kita, terus bisa jaga diri kita dari ancaman kejahatan. Nah, mungkin gitu aja paling. Oke, berarti mungkin dan terus akan dieksplor lagi gitu ya, selama masih belum ada kemauan untuk berhenti dulu gitu ya. Masih rencananya masih panjang kan mau Masih. Oke, Sobat Sport, pastinya akan obrolan kita juga masih panjang gitu kan ya. Banyak hal yang akan kita kulik dari perjalanan Mas Bintang gitu, mulai dari prestasinya mungkin atau pengalaman dan cerita-cerita unik yang pernah dialami oleh Mas Bintang gitu. Tapi jangan kemana-mana dulu karena akan ada jeda sebentar dan tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama aku Sekar Hayu dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Bintang yang akan kita kulik-kulik lagi ya ceritanya selama berkarir di bidang olahraga bela diri karate. Kalau tadi Mas Bintang udah cerita dulu awalnya menekuni olahraga ini tuh seperti apa, awalnya kenal karate seperti apa, dan beberapa manfaat yang dirasakan oleh Mas Bintang. Mungkin sekarang aku masuk ke ini nih, Mas Bintang selama berkarir di olahraga karate ini sering ikut kejuaraan nggak sih? Sering. Sering ya? Lumayan sering. Lumayan sering. Kejuaraan apa sih yang paling berkesan atau paling membanggakan gitu sejauh ini? Oke, ada dua. Iya. Yang pertama tuh Pomprov sama Kejurprov. Oke. Nah, kalau Pomprov tuh kenapa membanggakan? Karena saya dipilih oleh universitas untuk mewakili Universitas Brawijaya untuk melawan universitas-universitas lain di daerah Jawa Timur. Dan itu saya alhamdulillah dapat juara 3. Nah, satu lagi Kejurprov. Oke. Itu kenapa membanggakan? Karena di situ saya bisa bawa kota Bogor. Saya dipanggil ke kota Bogor agar bisa melawan kota-kota lain di daerah Jawa Barat. Alhamdulillah juga saya di situ dapat juara 3. Belum rezeki dapat emas. Karena kenapa dua-duanya membanggakan? Karena dua-duanya membawa instansi masing-masing ya. Yang pertama universitas, yang kedua kota. Di situ saya bangga aja lah bisa bawa kota sama universitas. Ya, itu bisa dibilang kesempatan emas gitu lah ya. Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Benar. Apalagi Mas Bintang juga ternyata berhasil untuk membawa pulang juara gitu, untuk membanggakan nama instansinya gitu. Nah kalau boleh tahu itu di tahun berapa aja tuh Pomprov sama? Pomprov di tahun 2023, Kejurprov juga 2023. Oke, berarti di tahun yang sama gitu ya? Tahun yang sama. Nah kalau boleh diceritakan gitu Mas Bintang, persiapannya sebelum mengikuti 2 kejuaraan itu tuh seperti apa sih mungkin? Wah itu persiapannya, pertama saya Pomprov dulu ya. Itu persiapannya kan dari awal seleksi, habis itu saya latihan 3 bulan berturut-turut. Oke. Di situ saya latihan di Surabaya bareng teman-teman saya yang lainnya.
Di situ saya merasakan enek ya karate itu di situ. Gara-gara tiap hari latihan, pagi malam latihan. Itu saya sempat drop dan demam dan sempat berpikiran udahlah nggak mau lanjut lagi. Karena itu terus saking enaknya saya lihat pelatihan karate, lihat baju karate, lihat medali, saya bisa muntah di situ. Saking enaknya gara-gara tiap pagi malam latihan. Nah, habis itu saya sembuh, saya senang lagi. Itu makanya persiapannya panjang. Yang ke Jogprof juga dari seleksi saya latihan 2 bulan di dojo. Situ latihan keras, tapi alhamdulillah dapat juara 3. Oke, yang ke Jogprof nih udah nggak ngerasa enek lagi ya? Udah nggak. udah sembuh dari rasa eneknya. Itu gimana tuh? Maksudnya kayak Mas Bintang sempat ada di titik di mana merasa jenuh mungkin ya, bisa dibilang ya, jenuh dengan aduh capek banget karate lagi gitu kan, latihan lagi. Itu gimana cara Mas Bintang keluar dari situasi itu waktu itu? Saya keluar tuh di situ saya tekankan diri saya. Ngapain udah jauh-jauh ke sini tapi hanya untuk gagal. Makanya kan saya udah pikir ini saya udah lama-lama latihan tapi masa berhenti di titik ini aja. Nah, itu saya mulai semangat lagi. Oke, berarti berusaha untuk membangun semangat dan motivasi lagi gitu ya? Iya. Nah, waktu itu peran dari lingkungan sekitar merasakan nggak? Atau itu kayak rasanya kayak usaha sendiri aja gitu? Itu saya peran orang tua mungkin ya. Saya curhat ke ibu bapak saya tentang kayak gini, terus diberikan support. Makanya di situ. Saya bangkit lagi. Berarti juga faktor support dari lingkungan sekitar juga mendukung sekali ya gitu. Mendukung sekali. Nah, karena tadi Mas Bintang juga ada cerita gitu kan, bisa berhasil membawa pulang juara gitu kan dari 2 kejuaraan tersebut, dengan ternyata cerita di balik itu bahkan sempat bisa dibilang muak gitu ya, jenuh gitu dengan latihan yang terus menerus. Mungkin bisa nggak sih dibagikan ceritanya atau strategi atau trik kepada sobat sport mungkin yang saat ini sedang sama-sama menekuni olahraga karate gitu? Trik dari saya biar nggak jenuh atau biar nggak bisa jenuh, tetap semangat terus gitu? Minta doa orang tua. Itu restu orang tua paling penting. Terus minta support ke lingkungan sekitar, support ke pelatih, terus lihat video-video quotes, motivasi gitu. Nah, di situ bisa keluar dari zona kayak gitu. Oke, jadi selain minta dukungan orang sekitar gitu kan ya, terus juga tetap menjaga motivasi sambil cari asupan ini, motivasi dari luar juga gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, aku jadi penasaran untuk ngulik lebih dalam gitu ya tentang pengalaman Mas Bintang di 2 kejuaraan tadi yang bisa dibilang sangat membanggakan gitu kan. Boleh dong lebih diceritakan secara detail gitu, Mas Bintang tuh di kejuaraan tersebut ikut di kategori apakah atau seperti apa mungkin yang dialami Mas Bintang? Kalau yang pertama Pom Prof, di situ saya ikut kategori kelas minus 75 kg. Nah, kalau karate kan banyak kategorinya ya. Dari yang pertama minus 55, minus 60, minus 67, minus 75, minus 84, plus 84. Di situ saya ikut kategori yang di kelas minus 75. Karena berat badan saya di bawah 75. Dan ikut kelas komite bergu. Nah, terus yang ke Jogprof juga sama, kelas minus 75. Oke, kalau yang apa tadi komite bergu itu apa sih? Seperti apa maksudnya? Kayak sistemnya? Semuanya komite, cuma di situ ada berapa orang ya? Ada 7 orang. Sistemnya 5 kali menang. Jadi kalau tiga menang. Kalau 3 menang berturut-turut itu menang. Kalau misalnya 2 menang, 1 kalah, diadu lagi gitu loh. Oke, berarti ini ya, ada perbedaan juga di antara kedua kejuaraan tersebut gitu ya. Dan masing-masing juga punya cerita tersendiri gitu ya, di balik bisa membawa juara pulang gitu kan. Benar. Oke, luar biasa Sobat Sport. Itu tadi kisahnya Mas Bintang gitu kan, dalam beberapa prestasinya yang bisa dibilang sangat membanggakan itu tadi, bisa mewakili dan membanggakan nama universitas dan juga kota asalnya gitu. Semoga nantinya cerita Mas Bintang ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi Sobat Sport yang menonton. Tapi nggak sampai di sini aja obrolan kita, karena kita akan masih lanjut gitu kan, tapi kita jeda dulu sebentar gitu. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic.
Hai Sobat Sport, masih bersama Sekar di Sportholic dan tentunya masih bersama narasumber kita di episode kali ini yaitu Mas Bintang yang akan kembali bercerita lagi tentang perjalanan Mas Bintang selama berkarir di olahraga bela diri karate. Kalau tadi Mas Bintang sudah cerita banyak sekali ya, mulai dari awal sekali dari kenal karate, terjun ke karate, terus juga cerita beberapa prestasi atau kejuaraan yang pernah diikuti sampai akhirnya bisa meraih dan bisa menjadi kebanggaan tersendiri gitu untuk Mas Bintang gitu. Oke, mungkin aku mau balik ke topik kejuaraan tadi gitu. Sebenarnya sebelum ikut kejuaraan tersebut ada nggak sih target khusus gitu yang Mas Bintang set gitu sebelum kayak di kejuaraan ini aku mau minimal dapat ini atau gimana gitu? Pasti harapan semua atlet ya di setiap kejuaraan itu pasti satu medali emas. Kalau karate ada lagi, yaitu best of the best. Jadi di mana semua juara satu setiap kelas dikumpulkan, dipertaruhkan lagi sampai yang paling menang itu yang paling bagus itu yang juara. Itu best of the best. Target saya di situ. Tapi belum tercapai di 2 pertandingan itu. Oke, mungkin nanti di next pertandingan bakal tercapai gitu ya. Amin. Oke, kalau dari hasil yang didapatkan oleh Mas Bintang gitu dari 2 pertandingan, 2 kejuaraan yang tadi diceritakan gitu kan, Pomprov dan Kejurprov gitu. Gimana perasaannya setelah mendapatkan hasil yang sedemikian rupa? Jelas terharu ya. Semua pengorbanan waktu saya terbayarkan. Jadi saya awal-awal kayak, wah keren banget bisa sampai sini. Perjuangannya nggak sia-sia, udah dari muak, pernah kebanting juga sampai masuk rumah sakit. Akhirnya terbayarkan. Cedera gitu? Iya. Oke, luar biasa. Berarti dibalik apa ya, hal menyenangkan itu gitu kan, ternyata ada cerita dukanya juga gitu ya. Mungkin boleh nggak sih Mas diceritakan lebih detail gitu, suka dan duka selama mengikuti kejuaraan tersebut gitu? Ke duka dulu kali ya? Iya, boleh. Dukanya itu waktu saya muak sama satu lagi, saya pernah kebanting dan saya masuk rumah sakit. Itu lagi tes buat bukan. Tes pengen, itu sebelum tanding, dites dulu kan. Terus saya lawan senior saya. Saya di situ kebanting, kepala saya duluan yang jatuh ke belakang. Bluk. Saya jatuh, udah black out saya nggak ingat apa-apa. Saya bangun-bangun, saya di mobil, ada makanan. Terus saya makan, terus saya nggak sadarkan lagi, tiba-tiba saya lagi di IGD. Nah di situ saya cuma diinfus doang, udah sembuh lagi. Oke, berarti bukan yang kayak akhirnya tertunda ikut kejuaraan atau enggak gitu ya, nggak ada kendala setelah itu juga nggak ada ya. Tapi kalau selama perjalanan di karate gitu pernah nggak sih mengalami cedera yang benar-benar pemulihannya tuh butuh waktu lama gitu? Alhamdulillah belum pernah sih. Nggak pernah ya? Untungnya. Itu ada nggak sih tipsnya gitu Mas, kayak pasti kan harapan semua atlet tuh nggak mengalami cedera gitu kan, supaya performanya selalu bagus dan lain sebagainya gitu. Ada nggak dari Mas Bintang sendiri tips buat teman-teman sobat sport gitu yang soal atlet gitu untuk kayak mungkin menghindari cedera atau mengurangi resiko cedera? Tipsnya gampang, cuma sebelum latihan tuh pemanasan dulu, pemanasan statis, dinamis itu penting banget. Kenapa penting ya pemanasan? Karena biar otot-otot nggak tegang, jadi kayak mengurangi resiko cedera. Oke. Mungkin selain itu juga berdoa dulu kali ya sebelum. Berdoa itu paling penting. Iya, kadang kita kayak udah menjaga tapi ada hal yang nggak diduga gitu. Benar. Gitu. Benar sekali. Oke, nah itu tadi dukanya. Kalau sukanya, kayaknya tadi udah banyak diceritain gitu ya. Tapi mungkin boleh deh disebut. Kalau sukanya kopas juara aja sih. Oke. Kalau juara terus teman-teman pada apresiasi, orang tua pada apresiasi itu udah seneng banget, itu sukanya. Terus dapat duitnya juga. Bangga banget gitu ya. Bangga. Banyak benefit yang didapat gitu ya. Banyak. Oke. Terus juga tubuh jadi lebih sehat lah karena sering olahraga. Jadi lebih enteng juga kali ya. Lebih enteng, nggak gampang sakit-sakitan. Oke, nah itu tadi mengenai event atau kejuaraan yang sebelumnya Mas Bintang ceritakan gitu kan. Kalau misalkan kejuaraan atau event yang akan diikuti ada nggak sih? Entar ya, ada bulan Juli itu di Yogyakarta, itu tingkat internasional. Itu saya disuruh main kelas plus 84.
mungkin itu. Oke, kalau sejauh ini persiapannya udah seperti apa? Ya masih sama sih, kayak latihan terus gitu. Latihannya setiap hari. Oh, latihan setiap hari. Karena skala turnamennya kan lumayan. Internasional ya. Berarti itu mewakili? Tapi mewakili universitas. Oh, mewakili universitas. Cuma memang pesertanya Dari luar negeri juga. Benar. Oke, luar biasa. Kita doakan semoga nanti kejuaraan yang Mas Bintang ikuti itu dapat berjalan lancar gitu ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu, sahabat Sport. Amin, amin. Oke, nah kalau tadi tentang kejuaraan-kejuaraan terus gitu kan, kalau dari Mas Bintang sendiri gitu, ada nggak sih harapan khusus gitu atau mungkin target kali ya yang ingin dicapai selama menjadi atlet karate gitu, yang mungkin belum tercapai, cita-cita? Satu, main PON. Oh, main PON. Itu cita-cita terbesar saya, bisa mewakili provinsi saya, itu cita-cita, tapi saya masih belum bisa. Oke, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk bisa mencapai cita-cita tersebut? Paling latihan terus ya, berbanyak latihan, berbanyak doa, restu orang tua, yang gitu aja sih. Oke, ya kita doakan juga semoga nanti suatu saat cita-citanya Mas Bintang juga bisa terwujud, amin, gitu ya, amin, buat main PON gitu ya. Amin, amin. Oke, mungkin terakhir kali ya Mas ya, kesan dan pesan gitu selama bertahun-tahun gitu kan ya menekuni olahraga karate gitu. Kesan-pesannya mantap. Oke, satu kata untuk karate ya berarti ya. Oke. Satu kata untuk karate dari Mas Bintang adalah mantap gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Bintang atas waktunya dan sudah berkenan hadir di sini menyapa Sobat Sport dan juga berbagi cerita dan pengalamannya gitu kan ya selama berkarir di olahraga bela diri karate. Semoga Mas Bintang sehat selalu, sukses selalu, dan makin mantap lah karatenya juga ya. Terima kasih juga untuk Sobat Sport yang sudah menonton sampai akhir. Cukup di sini dulu kali ya bincang-bincang kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya hanya di Sportholic. Bye-bye.